Guys, sebelum kita bahas target bulan ini, saya pengen kita ngomongin dulu soal motivasi kerja. Izin Bu, motivasi kerja saya munculnya kalau lagi gajian doang, gimana dong? Sama Bu, setelah gajian motivasinya kan nggak kelihatan kayak sinyal wifi. Nah, justru itu kenapa kita perlu bahas motivasi ini. Secara sederhana, motivasi itu dorongan yang bikin seseorang mau bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dan secara etimologi, motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti gerakan. Jadi motivasi itu ibarat bahan bakar. Tanpa itu kerja kita cuma jalan di tempat. Tepat, itu pengertian motivasi yang paling dasar. Dorongan dari dalam atau luar diri seseorang agar mau berbuat sesuatu dengan tujuan jelas. Nah, kan kita udah ngopi nih, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bahasnya tentang tujuan motivasi kerja. Tujuannya supaya karyawan semangat, produktif, dan loyal terhadap perusahaan. Betul, dengan motivasi, kinerja meningkat dan hasil kerja lebih berkualitas. Jadi, motivasi itu kayak wifi kantor ya, Bu? Kalau sinyalnya kuat, semua kerjaan lancar. Tapi kalau motivasinya lemah, semua stuck kayak loading Zoom. Analogi yang bagus. Selain itu, motivasi juga menjaga agar karyawan tetap punya arah dan semangat. Ya, walau banyak tekanan. Jadi kalau saya semangat kerja karena bonus akhir tahun, itu termasuk motivasi eksternal ya Bu?
Betul, kalau kamu semangat karena pengen berkembang dan belajar hal baru, itu termasuk motivasi internal. Jadi intinya tujuan motivasi itu menjaga semangat agar kita terus berkembang dan bergerak ke arah yang benar. Oke guys, udah pada kenyang kan? Sekarang kita bahas model motivasi. Ada 3 model utama yang penting buat diterapkan di perusahaan kita ini. Yang pertama, ada model isi. Fokusnya pada apa yang memotivasi seseorang. Contohnya kebutuhan karyawan seperti keamanan, pengakuan, prestasi, atau peluang berkembang. 2. Model proses. Menjelaskan bagaimana motivasi itu terbentuk. Jadi kayak proses dari niat, usaha, sampai hasilnya gitu. Tepat, misalnya teori harapan Virum, di mana seseorang mau berusaha kalau yakin usahanya akan membuahkan hasil. Jadi kalau saya kerja lembur karena yakin bakal dapat bonus, itu teori Virum ya. Bisa dibilang begitu. Dan terakhir ada model penguatan. Fokusnya pada apa akibatnya setelah seseorang termotivasi. Berarti kalau hasil kerja bagus dikasih penghargaan, semangatnya pasti meningkat. Tapi kalau diabaikan bisa menurun. Jadi intinya perilaku positif harus diperkuat dan terus muncul. Betul. Nah, di perusahaan ini kita memulai pakai mode penguatan positif. Yang berprestasi akan dapat penghargaan bulanan. Wah, motivasi saya langsung naik, Bu. Bu, tadi Bapak HR sempat bilang soal teori Maslow, itu gimana ya? Nah, itu bagian dari teori motivasi. Teori Maslow menjelaskan 5 tingkat kebutuhan manusia. Nah, ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam dunia kerja, artinya karyawan harus terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya, baru bisa berprestasi maksimal. Jadi kalau saya lapar, jangan suruh saya bikin laporan ya, Bu. Itu belum aktualisasi diri soalnya. Tepat Bim, isi dulu perutnya, baru isi laporan. Selain Maslow, ada juga kan teori 2 faktor Herzberg. Yang ngebagi antara motivator dan hygiene faktor itu kan? Iya, motivator itu bikin semangat, seperti pengakuan dan bertanggung jawab. Sedangkan hygiene factor cuma mencegah ketidakpuasan, misalnya gaji, aturan, dan fasilitas kerja. Jadi kayak kopi dan gelas ya? Kopinya enak kayak motivator, tapi kalau gelasnya kotor kayak hygiene jelek. Kita tetap gak mau minum. Wah, analoginya pas banget nih. Itu ya saya, Bu. Padahal tadi idenya Vita. Namanya juga Timor. Wah, saya lihat semangat kerja kalian tingkat. Ada yang berubah nih. Iya Bu, kayaknya karena kita udah mulai ngerti pentingnya motivasi. Kalau motivasi dikelola dengan baik, maka perusahaan akan berkembang. Selain itu juga karyawan akan bahagia. Dan suasana kerja juga jadi lebih ringan. Saya juga sekarang datang lebih pagi, Bu. Bagus, Pis. Itu contoh motivasi intrinsik atau karena takut ditegur. Campuran, Bu. Yang penting hasilnya positif. Selama hasilnya baik, itu juga motivasi yang valid. Jadi kesimpulannya motivasi bukan cuma teori, tapi juga strategi. Kalau kita paham apa yang memotivasi seseorang, kita bisa memimpin dengan lebih manusiawi. Betul, dan itu saling juga mendukung dan saling baik. Setuju, karena kerja tanpa motivasi itu kayak printer tanpa bisa jalan, tapi nggak bisa hasil apa-apa.
Bagus. Mari kita terus jaga motivasi ini bukan karena bonus, tapi karena kebanggaan terhadap apa yang kita kerjakan. Motivasi adalah energi yang membuat dia bergerak, bekerja. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sabar. Ayo, ayo. 1, 2. Assalamualaikum Pak Odang. Jadi kalau saya Sinematik tuh, sinematik. Iya. Tadi itu yang bikin sama. Coba gimana? Tutup mulutnya. Tepat, misalnya dari harapan terung. Apa sih kok kayak ganyang gitu ya? Gue yang tahu mulai dari dulu. Jadi kita sih tinggal 150. Tiga. Padahal tadi ininya. Apalagi ini nih. Tolong jangan memotret. Apa aku ini keren? Like this, you make me freeze. Like this, got double cheese, ice piece, milk and nut. Kiss, big, cheer up like no miss. Salatnya sudah, akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.